Malam hari ini topik kita adalah keluhan akan kebebalan manusia. Nah, ketika kita mendengar kata bebal, yang terlintas di pikiran kita adalah orang yang keras kepala, orang yang tak bisa dinasihati, tidak bisa mendengarkan nasihat. Nah, di dalam Alkitab kata bebal itu sendiri memiliki makna yang lebih daripada sekedar keras kepala. Nah, kalau kita buka Alkitab elektronik kita dan kita ketik kata bebal, muncul sebanyak 84 kali kata ini di dalam Alkitab. Nah, dalam ayat ini, dalam pasal 14 Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud, orang bebal di sini merujuk kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang dengan sengaja memilih untuk tidak mempedulikan Tuhan. Orang-orang yang menolak Tuhan, bahkan membenci Tuhan. Inilah gambaran deskripsi orang bebal yang dituliskan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 14. Dan di dalam dunia ini kita bisa melihat bagaimana ada banyak sekali orang bebal di sekitar kita. Dan terkadang ketika kita menyaksikan perilaku orang bebal ini, dan dalam kebebalan mereka menentang Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, hidup mereka baik-baik saja. Dan kadang muncul kekesalan dalam hati kita, keluhan. Kenapa Tuhan biarkan orang seperti ini masih hidup ataupun tidak dihukum atas kebebalan hati mereka terhadap Tuhan? Dan ini bisa muncul di dalam hati kita sebagai orang Kristen. Nah, Raja Daud juga menggambarkan di sini dalam Mazmur 14 tentang bagaimana orang bebal ini sebenarnya dalam hati mereka dikatakan mereka itu tidak mau mengakui adanya Tuhan. Dikatakan dalam ayat pertama, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Tidak ada Allah, tidak mau mengakui Allah. Nah, tentu saja setiap manusia di dalam hatinya itu punya kesadaran bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Ini kita bisa baca dengan jelas dalam Roma pasal 1. Bagaimana melalui ciptaan Tuhan, Allah menyatakan eksistensinya, keberadaannya. Ini dengan melihat segala ciptaan di sekelilingnya, manusia tidak bisa berdalih, tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Makanya nanti ketika dalam penghakiman kelak, tidak ada satu manusia pun yang bisa berdalih bahwa aku tidak pernah diberitahu ada Tuhan. Dari ciptaan sendiri sudah sangat amat jelas bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang bebal ini bukan tidak tahu Tuhan itu ada, tapi dengan sengaja, dengan sadar memilih untuk tidak mengakui Tuhan itu ada. Dan orang-orang yang bebal ini yang tidak mengakui kepada Tuhan ini dikatakan perbuatan mereka busuk, rusak. Nah, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada dunia ini dalam bentuk air bah, Tuhan memberikan komentar tentang sifat manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 dikatakan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah gambaran penilaian Tuhan tentang manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan hati kita manusia berdosa selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada hal yang baik sekalipun dalam hati manusia yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya rusak. Perbuatan mereka busuk, rusak, dan jijik. Nah, kata jijik di sini menggambarkan sesuatu yang sangat amat dibenci oleh Tuhan. Perbuatan mereka itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Nah, orang bebal di sini tidak hanya orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi juga gambaran merujuk kepada semua orang yang tidak mempedulikan Tuhan, yang tidak mau datang kepada Tuhan yang hidup. Mereka digambarkan sebagai orang bebal. Apalagi yang dilakukan oleh orang-orang bebal ini? Ayat ketiga kita lihat, dikatakan mereka semua telah menyeleweng. Kata menyeleweng di sini artinya menyimpang dari kebenaran itu. Kecenderungan hatinya ingin selalu berbuat jahat. apa yang dia lakukan tidak selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
selalu bertolak belakang, menyimpang, menyeleweng dari jalan. Dan mereka semua telah bejat. Nah, kata bejat di sini menggambarkan moralitas yang bodoh. Tidak saja perbuatan mereka yang jahat, tapi moral mereka juga rusak, begitu jahat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Tidak, moral mereka begitu rusaknya sampai tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, beberapa waktu lalu Pak Pendeta ada kirim gambar pada pembukaan Olimpiade Prancis pada tanggal 26 Juli lalu. Bagaimana dalam upacara pembukaan Olimpiade ada sejumlah orang yang memparodikan perjamuan kudus, sebuah lukisan yang amat terkenal oleh Leonardo da Vinci. Lukisan perjamuan kudus diparodikan oleh sekelompok laki-laki yang berpakaian perempuan. Dengan terkait mereka adalah para pendukung gerakan LGBT. Orang-orang yang berperilaku menyimpang, homoseksual. Dan tidak hanya memparodikan perjamuan kudus dengan orang-orang yang menyimpang. Kalau kita lihat sebenarnya ada lagi hal yang mereka lakukan di situ adalah dalam perjamuan makan itu yang mereka parodikan ada sebuah tudung sajian besar, tudung sajian raksasa, tempat untuk menyediakan makanan. Kalau ke restoran mereka tutup lalu mereka buka di dalam dan tidak makan. Nah, di dalam tudung sajian raksasa itu terdapat orang yang warna pakaiannya badannya biru ya, hampir telanjang orang yang dalam tudung sajian tersebut. Dan diyakini itu adalah gambaran seorang dewa mitologi Yunani, yaitu Dionysius, yaitu dewa pembuat anggur dan dikelilingi oleh buah-buahan makanan. Dan dewa Dionysius ini juga diasosiasikan sebagai dewa pesta pora. Dengan kata lain, dalam parodi itu mereka ingin menggambarkan bahwa perjamuan kudus bukanlah sebuah peristiwa penting yang sakral, tetapi adalah perjamuan pesta pora. Sesuatu yang tentu saja adalah sebuah tindakan yang menghina, menghujat Tuhan. Perilaku homoseksual saja adalah sebuah dosa yang sangat amat serius dan berat. Ditambah lagi dengan cara menghina perjamuan kudus dengan cara itu. Dan ketika hal ini viral di media sosial seperti biasa ada orang kontra. Dan tidak sedikit orang Kristen juga yang menyayangkan. Kenapa di event olahraga seperti ini ada insiden yang berbau agama dan juga ada agenda tersembunyi, yaitu agenda orang LGBT, kelompok LGBT untuk memunculkan diri mereka di permukaan. Dan direktur kreatif upacara pembukaan itu bukannya minta maaf, dia membuat satu statement yang sangat amat menyenangkan. Dia mengatakan demikian. Saya coba parafrasekan apa yang dia katakan. Dia bilang bahwa di negara Prancis kami itu punya banyak kebebasan. Dan melalui parodi kami, upacara pembukaan ini kami memberitahu seluruh dunia kebebasan, nilai-nilai kebebasan yang kami miliki. Dengan kata lain, bebas masalah apa saja. Tidak ada kata maaf seperti itu. Ya, dari mulut direktur kreatif upacara pembukaan Olimpiade Prancis. Nah, kita melihat bagaimana bobroknya moral manusia pada zaman sekarang. Itu sudah jelas-jelas sudah menghina menista agama. Tapi dia merasa tidak bersalah. Moral yang begitu bobrok. Dan kalau saya lihat dari wawancara direktur tersebut, cara dia berbicara, dia normal lagi. Cara dia berbicara itu seperti perempuan. Sepertinya dia juga adalah pendukung kelompok LGBT. Jadi orang-orang bebal ini memiliki moral yang bejat, tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan semua hal yang mereka lakukan adalah semata-mata kejahatan. Ayat keempat dikatakan, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan dan mereka tidak berseru kepada Tuhan, tidak ada niatan hati ingin datang beribadah kepada. Nah, orang bebal sama sekali tidak mempedulikan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan.
Dan tentu saja kalau Tuhan saja tidak dia takuti, bagaimana dengan sikap mereka terhadap umat? Tentu mereka akan lebih berani ya, kepada umat Tuhan. Kepada Tuhan saja tidak takut, apalagi kepada umat. Nah, kalau kita lihat di ayat keempat, orang-orang kebal ini dikatakan adalah orang-orang yang memakan umat Tuhan, memakan habis umat Tuhan seperti memakan roti. Nah, roti adalah makanan pokok orang-orang Israel. Frase ini bermakna bahwa tindakan mereka untuk memakan habis umat Tuhan itu seperti suatu kebutuhan sehari-hari mereka. Seperti sesuatu yang wajib mereka lakukan. Sesuatu yang tidak boleh tidak mereka lakukan. Kebutuhan mereka. Mereka suka sekali ingin menghabiskan umat Tuhan. Tidak peduli dengan Tuhan dan tidak peduli dengan Tuhan. Kalau bisa umat itu dihilang. Beberapa waktu lalu ada berita, kalau Bapak Ibu ikuti, ada sekelompok orang atas nama agama di Tangerang ya, menghalangi orang Kristen beribadah. Dan dalam video itu saya dengar bahwa mereka mengatakan di sini tuh mayoritasnya non Kristen, jadi tak boleh ada kegiatan ibadah apapun di sini. Kenapa kalian tidak ibadah di sana, di tempat yang sebelumnya? Lalu pengurus gereja itu menjawab, Pak, di sana kontrak kami sudah habis. Lalu apa jawaban orang-orang yang menghalangi orang ini beribadah? Bukannya kasihan, bukannya malah memberikan kesempatan untuk beribadah di situ, malah mereka mengolok-olok dan mengatakan kontrak. Kamu berdoa sama Tuhan saja kontrak. Lalu disusul dengan tawa dari para pengikut mereka. Ini adalah gambaran dari sikap hati orang global. Tidak peduli dengan Tuhan dan juga tidak peduli dengan umat. Mereka memakan habis umatku seperti memakan roti. Kebutuhan, seperti sebuah kebutuhan bagi mereka untuk mengganggu, bahkan menghabiskan semua. Mereka mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Saya kenal maksud di sini adalah counsel, adalah nasihat ya. Orang-orang yang tertindas. Orang-orang ini sudah ditindas dan minta supaya jangan diperlakukan demikian. Mereka mungkin memberikan nasihat, janganlah melakukan seperti itu. Tapi mereka tidak peduli. Bukannya mendengarkan nasihat orang-orang itu, orang-orang yang tertindas ini, tetapi mereka bahkan mengolok-olok. Tadi seperti cerita yang saya sampaikan. Bukannya memberikan kesempatan untuk beribadah, malah diolok-olok. Mengatakan bahwa berdoa kepada Tuhan harus mengontrak. Dan tentu saja dalam kondisi seperti ini ada pertanyaan yang terbersih dalam hati. Kenapa Tuhan biarkan semua? Saya nonton video itu terus terang, saya melihat negara ini seperti tak berani ambil sikap tegas, tunduk kepada kelompok tertentu. Kan kalau mungkin itu saya juga bertanya, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan tentu melihat. Tuhan melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di mana. Tapi di dalam segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan pasti yang masuk dan dibuat yang tidak bisa kita paham. Dan ini sangat jelas di ayat kedua dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Dari sorga Tuhan melihat orang-orang anak-anak manusia. Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Yang melihat mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan juga melihat mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka yang bebal, yang menolak, membenci Tuhan. Tuhan melihat, memperhatikan dia. Jadi ayat ini memberitahukan kita bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tidak menutup mata. Dia melihat semua peristiwa yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu kapan dia harus bertindak. Dan orang-orang yang bebal ini tidak akan dibiarkan Tuhan lepas dari hukuman atas apa yang mereka lakukan. Tuhan itu adil. Dia akan mengadili setiap orang secara adil. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, di sini dikatakan di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Mereka di sini merujuk kepada orang-orang bebal. Akan ada kekejutan yang besar.
ketakutan yang besar menimpa mereka. Entah itu di dunia ini, Tuhan berikan hukuman kepada mereka kalau mereka tidak bertobat, atau di dunia yang akan datang, setelah mereka meninggalkan dunia ini, mereka juga tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Apa yang mereka lakukan, perbuatan jahat mereka ini akan Tuhan tuntut dari mereka. Dan Tuhan akan memberikan hukuman secara adil. Ini ada sebuah penghiburan bagi kita orang-orang. Jangan pernah berpikir satu peristiwa yang jahat, satu perbuatan yang jahat itu akan diloloskan. Mungkin kita saking tidak melihat hukuman yang menimpa mereka, tapi yakin dan percayalah seperti yang apa Tuhan katakan di sini, Tuhan melihat segala sesuatu. Dan mereka yang akan ditimpa kedudukan besar itu akan datang terjadi pada waktu. Dan sungguh kita orang-orang Kristen hanya bisa berlindung kepada. Ayat ke-6 dikatakan, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya, tempat perlindungan orang-orang yang tertindas, tempat perlindungan orang-orang yang benar. Kita yang percaya Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, ketika kita diolok-olok, ditindas oleh mereka yang bebal, Tuhan akan melindungi. Tuhan akan menjadi pembela. Waktunya Tuhan tidak pernah datang. Terkadang ya, waktu saya nonton video itu tadi, kenapa nggak langsung di situ ada satu insiden yang membuat mata mereka terbuka bahwa mereka lakukan salah. Tapi Tuhan punya hikmat sendiri, waktunya sendiri. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan. Tapi yang jelas, peristiwa ini akan membuat kita orang-orang Kristen lebih lagi mendekatkan diri pada karena Tuhanlah pertolongan kita. Kalaupun aparatur negara di daerah itu tidak bisa membantu orang-orang Kristen di sana, Tuhan bisa membantu menolong siapapun yang berharap kepada. Dia adalah tempat perlindungan kita, orang-orang yang tertindas. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Tentu dalam penulisan ini Raja Daud merujuk kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan, umat pilihan. Dan kita orang-orang Kristen gereja pada masa ini, kita tidak menggantikan Israel sebagai bangsa tentu saja, tapi kita juga adalah umat Tuhan. Sama seperti Tuhan memberikan keselamatan bagi orang Israel, bagi umat pilihannya, dan memulihkan keadaan umatnya Yakub, dan mereka akan bersorak-sorak atas pertolongan Tuhan ini dan bersukacita atas pertolongan Tuhan. Kita juga akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Akan ada sorak-sorak sukacita bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada. Jadi apabila di sekitar kita menyaksikan bagaimana orang-orang bebal ini berkelakuan jahat, tidak hanya menghujat Tuhan tapi juga mengganggu kita orang Kristen, menindas kita, bahkan berusaha untuk menghalangi kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menantikan pertolongan dari Tuhan. Selalu ingat, Tuhan memandang dari jauh. Dan ketidakadilan tidak pernah lepas dari pandangan. Dia melihat, dia memperhatikan. Dan pada waktunya nanti akan ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita yang berharap kepada-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan malam hari ini bisa memberikan kita penghiburan di tengah-tengah ketidakadilan kita atas orang-orang bebal yang berkelakuan jahat, yang menentang Tuhan dan juga menindas umat. Kiranya kita juga selalu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak berdiam diri atas segala sesuatu yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami sebagai umat-Mu untuk selalu memandang hanya kepada-Mu. Kami sadar dan kami tahu bahwa di dunia ini kami hidup berdampingan dengan orang-orang bebal, orang-orang yang menentang Tuhan, membenci Tuhan, dan juga membenci umat-Mu. Dan kami juga tidak terluput dari kejahatan mereka, perbuatan jahat mereka yang mencoba untuk mengusik kami,
bahkan ingin menindas dan menghabiskan umat Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa Tuhan melihat dari sorga, memperhatikan kami, dan tidak berdiam diri. Akan ada penghakiman-Mu kepada setiap orang yang jahat, dan penghakiman Tuhan akan dijatuhkan secara adil bagi mereka yang menentang. Biarlah kami sebagai umat Tuhan selalu hidup dekat dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin. Bapa Surgawi, bantu kami juga agar kami selalu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sesulit apapun tantangan pergumulan dalam hidup kami ini, di dalam beribadah mendekatkan diri kepada kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.